Di video kali ini gue bakalan review iPhone X di tahun 2025 ini. Bagaimana sih performa dari iPhone X ini? Sekaligus bagaimana hasil kameranya di iPhone X ini pada tahun 2025. Nah, HP iPhone X ini harganya udah sangat-sangat murah banget. Kalian bisa dapetin mulai harga 2 jutaan doang. Ya, itu udah murah banget karena pada awal perilisan iPhone X ini harga dibanderol hampir 20 jutaan. Untuk dari desain, iPhone X ini dia memiliki desain yang menurut gue masih cukup kekinian di tahun 2025. Dia ini udah ada fitur Face ID, terusnya layarnya juga full, dia nggak pakai home button dan nggak ada jidatnya lagi. Ditambah lagi bagian belakangnya, kan bisa lihat untuk di bagian belakang ini dia kameranya bertumpuk ke bawah seperti ini. Ini menggambarkan inovasi Apple yang terbaru dari series iPhone sebelumnya yang kayak gitu-gitu aja. Untuk iPhone X ini dia memiliki chipset yang menurut gua masih lumayan oke. Chipsetnya yaitu A11 Bionic dan RAM-nya 3 GB. Nah, gimana sih untuk chipset ini? Chipset ini tuh sebenarnya di tahun 2020 chipset ini masih tergolong masih cukup bagus banget. Masih dibilang flagshipnya iPhone. Tapi semenjak iPhone 11 rilis dan iPhone XR, iPhone X ini jadi kalah pamornya. Karena iPhone X ini kelemahannya itu dia panas HP-nya ini. Meskipun HP-nya panas, tapi jangan khawatir. Karena kalau kita pakai HP ini untuk sekedar multitasking, foto-foto, video tanpa digeber buat main game, HP ini nggak bakal sepanas itu. Lain lagi kalau iPhone X ini kalian geber buat pakai main game. Contohnya tuh game kayak PUBG Mobile. Itu menurut gue lumayan bikin HP ini sangat panas. Tapi kalau kalian mainnya kayak Mobile Legends, HP ini nggak ada kendala. Tapi gue lebih menyarankan buat kalian yang main game menggunakan iPhone X ini wajib pakai fan cooler atau pakai kipas pendingin buat main game.
Dari fitur kamera iPhone X ini gue acungin jempol. Di tahun 2025 kalian bandingin aja Android harga 2 jutaan sampai 4 juta dibandingin dengan hasil kameranya iPhone X. Gue yakin 100% iPhone X ini pasti jauh lebih bagus kameranya. Memiliki kamera 12 megapiksel doang, tapi jangan khawatir meskipun 12 megapiksel kameranya ini kualitasnya Apple punya. Dia juga udah ada stabilisasi kontrol, terusnya dia juga bisa 60 fps, rekamnya juga bisa sampai 4K. Ini hasil video iPhone X. Hasil video di dalam studionya kayak gini. Dan menurut gua untuk multimedia, foto-foto, video, iPhone X ini buat dipakai sebagai HP konten ini cocok banget. Buat HP daily juga cocok banget karena untuk multitasking nggak ada masalah meskipun RAM-nya hanya 3 GB. Dipakai buat gaming juga kuat-kuat aja karena chipsetnya ini masih tergolong oke, yaitu A11 Bionic dan RAM-nya 3 GB. Lagi sayang, dia ini kelemahan juga di baterainya karena dia cepat panas, otomatis baterainya ini cepat banget ngedropnya. Tapi tenang aja, karena sekarang dia udah ada fitur fast chargingnya, jadi menurut gua untuk dari segi HP yang cepat lowbat bisa diatasin lah. Ngecharge dengan 30 menit tuh udah 50-80% nggak ada masalah kan ya. Terus buat siapa sih iPhone X ini dipakai? iPhone X ini cocok banget buat kalian yang mau upgrade dengan catatan kalian upgrade dari iPhone generasi sebelumnya. Contohnya itu dari iPhone 7 atau dari iPhone 8 itu masih berasa banget. Cuma kalau dari iPhone 8 Plus gue kurang menyarankan karena dia sama-sama memiliki chipset yang sama yaitu A11 dan RAM-nya juga sama 3 GB. Yang beda hanya desainnya doang. iPhone X ini jauh lebih modern dari iPhone 8 Plus. Kalau kalian mau upgrade nggak ada salahnya dari iPhone 8 Plus, tapi ya bakalan minor banget dapetnya. Kecuali di bagian eksterior ya. Dari desain jelas berbeda. Untuk kamera dan lain-lain chipset sama. Untuk iPhone X yang bekas gue review ini bakalan gue jual dengan harga 2,6 juta. Buat kalian yang berminat bisa langsung aja kunjungi Instagram yang ada di sini. Kesimpulannya iPhone X ini cocok banget buat kalian yang mau upgrade dari HP Android. Bisa jadi dari Android dengan harga 1 jutaan kalian punya uang 2 juta, iPhone X ini bisa worth it banget buat kalian pakai sehari-hari. Untuk kebutuhan sosial media, iPhone X ini nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala. Untuk kebutuhan multimedia, terusnya untuk foto-foto, video, game, dan lain-lain, HP ini tuh gue yakin pasti masih cukup oke di tahun ini. Kalian bisa lihat untuk hasil reviewnya dipakai main game, iPhone X ini tuh masih cukup oke loh. Kalian tadi bisa lihat bagaimana sih performanya ketika HP ini dipakai buat main game. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam, terima kasih.